Secara popularitas, nama Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih unggul untuk dijagokan dalam bursa pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini. Lalu seberapa besar kemungkinan Anies dan Ahok kembali bertarung memperebutkan kursi Jakarta 1? Kami diskusikan bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Tifal. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Kansnya gimana nih? Ada nama Anies, ada nama Ahok. Kemungkinan mereka berduel lagi di Pilkada tahun ini seberapa besar? Menurut saya cukup besar ya potensinya. Karena apa? Karena mereka memiliki paling tidak aspek yang dibutuhkan untuk maju dalam kandidasi di internal partai dulu, Tifal. Misalnya satu, pasti setiap partai politik yang diukur adalah potensi elektabilitas, yaitu berdasarkan data survei. Nah, kalau dilihat dari data dukungan elektabilitas, maka keduanya masih punya basis. Data kami di Politik Indonesia misalnya itu menunjukkan Pak Anies, Pak Ahok itu masih kandidat yang potensial, punya basis yang cukup kuat. Di luar ada nama-nama baru seperti Ridwan Kamil dan sebagainya. Jadi satu elektabilitas, kedua boarding pass. Dari sisi boarding pass, PDI Perjuangan menyebutkan salah satu nama yang masuk dalam penjaringan mereka adalah Pak Ahok. Begitu juga Pak Anies disebutkan di Partai Nasdem. Dibandingkan nama-nama yang sudah ada, mereka elektabilitasnya relatif lebih tinggi. Misalnya ada nama Saroni dari Nasdem. Itu kan jauh dibandingkan nama Anies elektabilitasnya. Begitu juga di internal PDI Perjuangan. Sehingga secara boarding pass, meskipun mungkin belum cukup karena harus berkoalisi semua, maka di DKI maka mereka sudah punya potensi boarding pass. Yang ketiga isitas, mungkin itu bisa datang sendiri. Yang paling penting, yang paling determinan adalah potensi elektabilitas. Nah, di titik ini mereka punya potensi, tetapi karena ini mereka pernah berduel dulu, Tifal, mereka juga punya komplikasi politik yang sama. Misal Pak Anies hari ini bukan sekedar incumbent, beliau baru saja bertarung, Anies Baswedan baru saja bertarung di Pilpres dan kalah. Itu menjadi problem bagi Anies tantangannya. Kalau kalah misalnya dalam Pilkada DKI, itu berbahaya buat Anies, sulit untuk running lagi di Pilpres 2024. Karena nggak mau 29, karena nggak mungkin maju Pilpres di DKI pun kalah misalnya. Yang kedua, kalau Anies bertarung lagi dengan kendaraan Nasdem dan PKB, dan kita tahu Nasdem dan PKB sekarang mendekat merapat ke Prabowo, mereka misalnya berhadapan-hadapan, itu menimbulkan komplikasi politik juga. Nah, ini yang saya kira harus dihitung oleh Anies Baswedan. Ditambah ada figur-figur yang lainnya, tentunya di internal Nasdem. Begitu juga dan Pak Ahok. Pak Ahok juga punya tantangan. Tantangannya apa? Di PD Perjuangan ada figur-figur baru, kemudian ada isu 2017, kemungkinan Pak Ahok akan dulu juga berhadapan dengan Pak Anies, misalnya ada kemarin kalah, dan kemudian ada isu-isu di 2017, itu sangat mungkin dikapitalisasi, didaur ulang oleh lawan politiknya untuk menyerang Pak Ahok. Jadi dua figur ini secara politik punya per hari ini Tifal memiliki potensi elektabilitas untuk dilentingkan paling tinggi, tetapi memiliki komplikasi yang bisa di downgrade, yang bisa diserang juga cukup besar dibandingkan figur-figur baru. Oke, tapi kalau kita melihat juga dari hasil perolehan di DPRD DKI Jakarta, PKS nomor 1, kemudian PDIP, dan disusul nomor 3 Gerindra. Kita juga paham ada arah-arah untuk partai-partai tertentu mengusung nama-nama lain selain dua tokoh tadi begitu. Untuk kendaraan politik masing-masing ini kansnya sebagaimana? Untuk Anies bagaimana? Untuk Ahok bagaimana? Iya, kendaraannya mereka masih punya potensi, tapi mereka bertarung dengan nama-nama lainnya. Misalnya kalau kita bicara kandidasi parpol, pertanyaan Tifal tadi itu tidak bisa lari dari peta politik nasional per hari ini. Jadi koalisi politik nasional itu akan mempengaruhi peta koalisi di Pilkada DKI. Karena apa? Karena nilai strategisnya sangat tinggi. Karena Pilkada DKI ini menjadi eskalator Pilpres nanti di 2009, terbukti Pak Jokowi dan Pak Anies menjadi kandidat. Karena itu nanti peta nasional siapa yang akan merapat ini berpengaruh, Tifal. Maksud saya begini. Nah, ketika Pak Surya Paloh dan Nasdem itu bergabung dengan Pak Prabowo, apakah betul Pak Surya Paloh akan semakin mantap atau goyah nanti akan mendukung Pak Anies Baswedan? Ada deal-deal politik, ada perubahan pergeseran. Atau sebaliknya, justru misalnya ada kesepakatan kekuatan baru ini justru mendukung Anies Baswedan. Karena dianggap
Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat yang disebut dari Golkar, Ya. Koalisi Indonesia Maju yang saya maksudkan. Jadi dari sisi parpol mereka punya kebutuhan memang mencari figur kuat, rival. Jadi mereka kayak Nasdem, PKB dan seterusnya kan belum memiliki figur yang kuat. Tiba-tiba Pak Ahok maju, mereka majukan Saroni, kemudian Ridwan Kamil maju, kan mereka tidak punya figur kuat. Sehingga memang mencari figur yang potensial, yang kuat, bisa berimbang dalam bertarung. Dari sisi Anies Baswedan juga sama, dari sisi Pak Ahok, terutama Anies Baswedan, dia butuh panggung politik setelah kalah di Pilpres. Panggung politiknya apa? Apalagi kaki politik narasi perubahannya kan patah Iya. ketika partai-partai pendukung koalisi perubahan terindikasi kuat kecenderungannya, tendensinya akan bergeser bergabung dalam pemerintahan. Jadi saya kira ini akan menjadi pertimbangan bagi Anies Baswedan membutuhkan kendaraan politik. Jadi masing-masing partai untuk PKI ini, poin saya sangat bergantung dinamikanya dengan pergerakan politik nasional. Peta politik nasional akan terrepresentasikan, akan berpengaruh, paling berpengaruh pada pilkada DKI, kemudian pilkada di Pulau Jawa, barulah pilkada di luar Jawa. Jadi semakin strategis nilainya, nilai politiknya, maka semakin besar daya cengkraman elit partai di nasional. DPP-nya sangat fokus pada pilkada tersebut. Tapi kalau pilkadanya jauh, nilai strategisnya sangat rendah, mungkin tidak taruh digubris. Kenapa? Oke. Dari sisi gengsi politik, dari sisi nilai strategis pilpres, dari sisi lumbung politik, dan lain sebagainya akan menjadi pertimbangan pilkada tersebut. Selain dua nama tadi, apakah ada nama potensial yang kayaknya akan jadi lawan politik yang cukup kuat juga untuk pilkada DKI nanti? Di Jakarta saya membaginya dalam 3 kategori per hari ini berdasarkan data Tifal. Ada kandidat kuat, yang kedua kandidat potensial mungkin dia akan kuat sekarang belum kuat, atau kandidat standar. Kita tidak bicara pada kandidat standar. Nah, kandidat kuat per hari ini ada 3, 2 nama lama yaitu Anies Baswedan, yang kedua adalah Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, yang ketiga ada nama baru yaitu Pak Ridwan Kamil. Tetapi Ridwan Kamil kan belum tentu maju di Jakarta. Iya. Ridwan Kamil masih mungkin maju di Jawa Barat lagi. di Jawa Barat lagi. Nah, jadi dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, karena mengingat pilkada masih 6-7 bulan, satu. Yang kedua, dinamika peta politiknya masih mungkin berubah. Yang ketiga, apakah Pak Anies dan Pak Ahok akan maju atau tidak. Maka berdasarkan 3 basis itu, maka per hari ini kita belum terlalu cepat menyimpulkan siapa kandidat terkuat. Per hari ini ada Pak Ahok, Pak Anies, dan Pak Ridwan Kamil, tapi sangat mungkin muncul kuda hitam, muncul figur-figur baru kalau mereka memiliki peran strategi, memiliki posisi strategis dalam persepsi publik. Apalagi misalnya ada wacana, maksudnya saya tidak percaya Pak Anies dan Pak Ahok dipasangkan, sebagian mengatakan. Nah, iya, ada yang mengatakan demikian juga. Itu kan saya sudah kecil kemungkinannya. Saya melihat mereka lebih berpotensi duel daripada duet. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki garis temu dari sisi ideologi dan visi Pak Basuki dan Pak Anies ini, Tifal. Jadi sulit dipertemukan. Kenapa sulit dipertemukan? Kalaupun mereka bertemu, orang akan berpikir akan menjadi kekuatan besar, sulit dikalahkan. Saya berpikir terbalik. Justru ini sangat mudah dikalahkan. Karena pemilihnya seperti air dan minyak akan berpotensi meninggalkan pasangan ini. Pak pendukung Pak Ahok yang sangat senang dengan Pak Ahok tidak suka Anies, pun sebaliknya suka Anies tidak suka Ahok, itu akan pergi. Jadi mereka justru menimbulkan semacam komplikasi politik baru. Nah, ini akan memberi kesempatan mereka akan mendapatkan lawan politik yang kuat. Jadi justru potensi lawan kuatnya akan muncul. Poin saya, potensi mereka akan berhadapan relatif lebih besar ketimbang mereka berpasangan. Dan partai pasti realistis akan berhitung potensi kemenangan dan sebagainya. Dan apa mungkin mereka mau jadi wakil juga? Kecil kemungkinan. Salah satu menjadi cawagup. Akan coba realistis, tapi kemungkinan untuk formasi koalisi pengusung ini akan sama seperti pilkada sebelumnya, apakah memungkinkan juga atau tidak? Waktu itu kan Anies diusung oleh Gerindra dan PKS begitu. Apakah hal yang sama juga akan terjadi lagi menurut Anda? Kalau peta partainya saya yakin akan berubah sekali, dan jumlahnya 3. Memang per hari ini tripolar atau 3 poros koalisi sangat mungkin terjadi. Kalau kita bicara di Jakarta kan dulu 3 ya, Tifal ya. Kemudian di Pilpres hari ini 2024 yang lalu Februari juga petanya kan 3, Prabowo, Anies, dan Ganjar. Nah, kalau itu disambung sangat mungkin 3. Karena itu saya mewakili per hari ini muncul misalnya dari koalisi 03 yang paling utama partai LPD Perjuangan, yang kuat adalah Pak Ahok.
Kemudian ada nama Bu Risma, Ya. ada nama Pak Basuki, Menteri yang juga sempat disebutkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari katakanlah dari kelompok itu artinya bukan ini ya, bukan Gerindra dan PKS lagi yang bersama, sudah peta berubah. Nah, Anies, meskipun PKS mengatakan tidak Anies, tapi kita kan sangat mungkin 01 Anies diusung oleh PKB, oleh Nasdem dan PKS misalnya. Nah, itu namanya Anies paling kuat, meskipun ada Saroni, ada PKS mengeluarkan nama Sohibul Iman dan Mardhani Alisera dari PKS-nya, kemudian Nasdem ada Saroni, tapi Anies lah yang paling kuat dari kubu ini. Lalu di kubunya Prabowo, kalau kita lihat dari Golkar, PAN, Demokrat dan satu lagi Gerindra, ini nama dari Golkar yang paling serius kalau tidak pindah ke Jawa Barat, yaitu namanya Ridwan Kamil. Meskipun di Golkar ada nama lain-lainnya, tapi dibandingkan Zaki, dibandingkan Erwin Aksa, saya kira secara potensi elektabilitas jauh ya dibandingkan dibandingkan Ridwan Kamil. Jadi kalau ditarik tiga sumbu itu per hari ini, sebelum kita misalnya mengotak-atik, kita lihat saja peluang paling besar sekarang aja. Maka ada tiga figur yang kuat, terlepas mereka akan dusung atau tidak oleh partai. Ada nama Ahok yang terkuat, ada nama Anies yang terkuat, dan ada nama Ridwan Kamil yang terkuat. Nah, itu tiga kandidat terkuat di Pilkada DKI berbasis pada poros koalisi yang memunculkan mereka. Oke, semuanya masih dinamis ya, masih belum ada ini karena jaraknya juga masih terbilang cukup lama menuju ke Agustus untuk pendaftaran. Baik di kandidasi partai masih dinamis maupun di persepsi publik. Soal winning the election, kampanye politik juga masih mungkin berubah dan akan muncul nama baru masih cukup potensial. Itu data per. Oke, Mas Hanta Yuda, terima kasih untuk perspektifnya dibagikan bersama kami kali ini. Selamat sore, Mas.